di ini tadi apa di slot ke bawah. Capek ya Mas? Coba tandu itu dibuka Mas. Sudah ini. Jam 12. Rasanya minggu. Hampir. Dua kata itu. Enggak, ini udah, ini kan Mas, ini pakai yang ini nanti. Kalau ini pakainya harus diangkat, harus di... Yang bolong. Nah, kalau ini caranya emasnya ini diangkat karena dia punya kaki. Kecuali kalau dia nggak punya kaki, nanti caranya bisa sama di selundup ketok gitu. Karena dia tanduk ini ada kakinya, jadi harus diangkat gitu. Nah, caranya karena yang sakit yang kanan, berarti kamu dari kiri. Makasih awas. Oh, dipakai juga. Iya. Gulingnya lah wis. Iki diinggir besek. Ini nanti ditarik dulu, nanti itu diganti ini. Tuh, 2, 3. Ini diambil. Ayo angkat nih. Nggak kuat. Terus ininya digeser. 1, 2, 3. Ayo angkat yuk. Ayo. Oke. Caranya sakjane gak ngono. Karena itu bisa mencederai si pasiennya. Pasiennya agak gendut ya, tapi agak kurus lagi enggak ada. Enggak ada. Oh, ada ini. Saya gede loh. Umur berapa? 59. Oh, berapa? 55. apa ya? Terus ini diambil nih. Sama aja 4 kilo. Apa? Mah. Diangkat dulu. Iya, Pak. Ditaruh di kaki, baru diturunkan. Pokoknya kayak di foto itu. Yang kayak di foto itu sebenarnya paling ergonomi, tapi kalau naik selak berat kira apa kayak Berubah. Begini. nah itu bayinya tadi kalau diturunkan secara langsung, nah itu bahayanya untuk yang kalau dia ada cedera itu bisa lumpuh. Tapi nih misal secara abot yo ya secara abot gitu. Nah ngangkat podo. Ada ke sana kan. Oh. Mas, kok nak mundur no ta? Mubang. Mubang dhisik berarti. Atret ya. Kowe sing mundur, aku sing maju. Ya. Aku ngiwo kowe nang ana. Heeh. Tuh. Ora. Satu. Kowe lah. Kowe. Dimanjung lang. Ayo. Yuk, 1, 2, 3. Alon. Oke, Yo, wayai. Ayo, Bi. Berapa? ya udah. Orang dia baba. Tapi ikut ini lagi ya? Iya. Apa-apa ini ya? Ngerti ya? Gitu. Begitu, kurang lebih begitu. Nah kalau untuk stok ini sendiri, ini agak susah sih. Ini iya nggak ya? Nggak usah aja ya? Nggak usah juga. Kamu ini lebih rumit yang ini mahal kok animasinya kurang. Jadi nggak usah aja. Iya, kurang lebih seperti ini. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ya? Lebih mudah tapi. Oh, udah praktek di Pak Wawan.
Ada yang berbeda, ada yang kurang satu. Ada yang ditanyakan? Untuk stabilisasi untuk yang dislok. Nah ini coba. Kita tadi disloknya adalah di area pinggir gitu ya. Ini kan amit-amit ini dislok gitu, jadi dia posisinya karena ini bentuknya kan kaput ya. Teman sindu. Ada yang ini keluar tetap gitu bentuknya tidak sesuai. Nah, ini bisa distabilisasi terlebih dahulu. Caranya sih karena bentuknya ini pasti akan berubah, ya kan? Karena dia berubah posisinya itu tidak lurus tapi mesti bengkok, ya kan? Kita menyesuaikan dari bentuk bengkokannya, ya, dari bentuk bengkokannya. Pakainya tali kecil sebenarnya. Ada nggak tali kecil? Ini tali kecil. Boleh, talinya boleh. Nah ini nih juga disesuaikan sih sakitnya. Tali sepatu aja boleh. Masih ada dewe. Kok dibuang sepatu siapa? Ngawur. Itu sini boleh dibuka. Bantu buka gitu. Edit ya. Ini juga gede ya. Itu ada yang kecil nggak? Kan bisa gitu kan. Bu, kan tadi fisioterapi nggak boleh ini reposisi di slop. Terus yang boleh siapa? Harus ke rumah sakit dulu. SPDT terdekat. Boleh dong. Saya tahun 2000. Kan ngusir Hanjani le. Ya ora sopan le. Praktekku 2013-14. Masih boleh. Sekarang nggak boleh tidak tahu. Apa harus ke dokter sekarang? Kita aja harus juga ke dokter ya kan? Apa harus ke dokter sekarang itu nggak bisa sendiri. Kalau dulu saya waktu praktek masih nemuin, bener-bener nemuin saya yang atletitis itu juga. Tapi kalau atletitis kan memang ke kita ya, yang fraktur gitu, yang stabilisasi gitu tuh benar-benar pakai spalat, benar-benar pakai binding, benar-benar pakai tikulah gitu. Kalau dulu, kalau sekarang apa nggak bisa. Udah aja penyangga sekarang lewatnya ke dokter. Typing lewatnya dokter. Terus laser itu dokter juga. Laser tuh sekarang dipegang dokter. Terus Laser yang dulu kan. Laser yang dulu kan. Terus nurungin. Fisio paling tes kita juga. Untuk ES itu mbak, pemakaian ES itu dokter juga. Terus apa itu gitu? Apa ES? Jadi kan Tapi itu tergantung rumah sakit. tanganku itu ya contohnya. Nah ini kan dislokasi nih. Apa ini weh? Ini contohnya nih. Tangannya Bu Jamin kan
sakit nih, ya kan? Anggap aja nih dislokasi gitu. Ini baru miring gitu. Ini ke sana bengkok gitu. Nah, ini harus distabilisasi. Posisinya miring gimana itu dikasih stabilisasi. Ya kan? Kemudian ditali. Karena talinya cuma satu, ya udah tali aja. Nah, ini aja yang di tali ini. Tali biasa. Lagi simbol biasa tali sepatu. Nah, ini kan satu nih, masih satu, bisa satu lagi di sini. Ini gini. Nah, ini kayak gini tok, terus nanti dibawa ke tensi terdekat. Kayak gini. Sedih ya sekarang apa kita harus lewat itu, tapi ya nggak apa-apa. Proseduralnya memang sekarang seperti itu lewatnya. Nah, ini nanti dia akan mereposisi si dokternya itu nanti akan mereposisi. Sama seperti di mandibula. Mandibula juga sama. Sorry ya. Ini gini, ya toh. Ini di samping pelipis, ini ditaruh di samping. Sorry, ini tak buka ya. Nah, Mbak, tolong taliin di samping sini ya, di side pen. Nah, ini contohnya kamu mangap nih, kamu mangap. Nah, ini karena dia dislok tuh si lehernya dia, ya kan? Leher mandibula. Ini dipakai di pelipis. Oh, ditutup. Yang pertama disimpulkan tok terus batu di sini yang ini bisa juga untuk misal amit-amit fraktur itu bisa, tapi ini beda stabilisasi di area genora jatuh banget soalnya sakit, jadi harus disandung di bawahnya. Ini pasti di sini, harusnya di sini kurang maju kan? Stabilisasi nggak gitu ya, itu untuk stabilisasi dislokasi. Dulu boleh aku aja ngerti cara stabilisasi reposisi bahu aja di rumah sakit dari CI. Terus stabilisasi untuk ini mandibula itu juga dari CI. Kita pakai handscoon. Kemudian rahang kita dipegang gini. Jadi rahang dipegang, tangannya tuh masuk ke gigi geraham, kemudian dibawa ke belakang terus ke depan. Dicantol gitu. Itu aku dapatnya di rahang. Terus kemudian nggak tahu kenapa. Mandiri banget ini. Bisa kan orang dulu kali ini Arab cukup orang dulu Kemunduran. kenapa Iki simpulnya nang kene. simpulnya pengen di Bisa. Iki ne mau. Itu nama fraktur foto klavikula. wae orang dulu Sorry ya, cowok. Karena ini terus gini. Kalau fraktur klavikula stabilisasi ini pakainya juga gitu ya. Pakainya tali kalau bisa kain yang ya pokoknya tali yang panjang gitu. Dan nanti gini kan ini kurang panjang nih. Nah, ini bisa ditali dipanjangin lagi.
Itu untuk stabilisasi untuk stabilisasi struktur klavikular. Apa meneh ya? Apa meneh ya? Kalau ini yang paling sering nih, patella. Patella kan sering geser-geser tuh, ya kan? Kalau patella stabilisasinya cuma gini kok, tidak usah banyak gerakan, tapi ditali biasa. Nah, kalau patella tuh hati-hati tuh. Patella itu kan tendon patella tuh paling sering injuries. Itu paling sering. Jadi dia kalau nanti dia sekali dislok itu bisa mobile pada patellanya terlalu lebih. Jadi bisa geser-geser. Nah kalau udah terbiasa geser-geser, mau geser sendiri nggak apa-apa. Tapi berarti dia harus butuh deker selamanya. Kalau untuk patella, karena patella fungsinya untuk membantu lingkup gerak ekstensi tidak berlebih, tidak hyper extension. Nah bayangkan kalau kamu nggak punya patella, kakimu bisa sampai ke mana? Iya, kalau kamu nggak punya patella itu kan gini. Ini sama mencium iki ya. Tinggal dilepet. Nah patella itu fungsinya untuk biar tidak terlalu hyper ekstensi. Iya, anak mengarah. Kalau Datang pernah dislok patella, nah ini hati-hati. Pas Biasanya kamu zaman butuh purba. yang namanya detox. Kalau jalan hati-hati, ke samping hati-hati, pokoknya hati-hati. Karena saya punya saudara, orangnya lebih gemuk dari saya, belalah jatuh dari bus. Posisi kakinya tuh iya gitu, aku juga kurang mau, jadi dia jatuhnya itu simpuk, patelanya ini geser satu, yang kanan tuh ke media ke lateral, di media ke lateral ini kaki ini langsung sakit banget, bengkak lokal. Kalau dislok kan ciri-cirinya dislok itu bengkaknya lokal, bengkak luar gede banget di situ, kemudian dibawa ke puskesmas, dibenderne, habis itu distabilisasi pakai breakernya itu yang sininya bolong tuh loh. Biasanya pakainya masih muda. Nah, itu biasanya sering, kalau nanti jatuh lagi itu bisa gitu lagi. Tapi kalau ruptur berarti nanti dioperasi. Lebih dari 55% itu harus di rekonstruksi. Kan yang ditanyakan itu untuk dislokasi. Nah, kalau dislokasi ciri-ciri nih bengkaknya itu lokal, tapi kalau fraktur itu bisa mengikuti gravitasi. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Bandit udah ngerti caranya ya. Bandit yang penting, bandit itu seni ya teman-teman ya. Jadi bandit itu dilihat dari kerapiannya ya. Intinya bandit itu adalah untuk kompresi. Jadi kalau ada strain ada odeng, lakukan kompresi dengan menggunakan bandit ya. Jadi kalau ada bengkak boleh melakukan dengan menggunakan bandit. Bandit itu idealnya dari distal menuju ke proksimal, idealnya ya, karena dibantu untuk pengeluaran dari cairan odengnya ya kan, biar keluar ya kan, entah itu melalui ductus ataupun melalui eksternalnya kita ya, si cairannya ini. Nah intinya pemakaian bandit itu adalah untuk kompresi. Jadi kalau ada bengkak, untuk stabilisasi supaya kamu belalah nggak punya deker, kamu bisa pakai untuk pemakaiannya dengan menggunakan bandit itu ya. Caranya sama ya. Kalau di tulang panjang intinya adalah dari distal menuju ke proksimal. Semakin dekat jaraknya, kompresinya juga semakin kuat ya. Tapi kalau semakin lebar itu tidak ada kompresi, biasanya dipakai untuk kondisi-kondisi vena. Nah vena itu biasanya tidak butuh yang namanya kompresi berlebih, tidak butuh namanya kompresi lebih dari 40 mm eraksa ya untuk vena.
Kalau arteri ataupun kapiler itu butuh kompresi. Ya. Ngerti ciri-cirinya arteri kapiler ataupun vena kan sudah ngerti teman-teman. Ya. Untuk vena karena dia pembuluh darah dalam, dia tidak butuh yang namanya kompresi terlalu berlebihan. Karena di dalam itu sudah punya tekanannya dia itu walaupun low tapi dia juga punya tekanan. Jadi kalaupun dipakai kan bandit tidak perlu yang sampai angkat-angkat. Ya, gitu. Intinya gitu bandit. Ya, bandit kalau misal angle-nya susah, ya, seperti ankle, seperti wrist, ya kan, seperti bahu, boleh menggunakan figure of 8. Ya, angka 8, dibolak-balik angka 8. Tapi kalau itu tulang panjang, bandit biasa aja, direkatkan, diputer-puter biasa aja. Yang penting seni, ya. Bandit itu kalau nakes pasti rapi, kalau bukan nakes mesti amburadul. Nah, jadi butuh jam terbang kalau pakai bandit. Ya, bandit kalau rapi itu berarti nakes. Kalau nggak rapi, penjerepat kono kene berarti itu bukan nakes. Kemungkinan besar begitu. Entah itu pasien itu sendiri atau keluarganya atau siapa, saya nggak tahu. Nah, bandit ada banyak macamnya. Kalau 2 cm itu biasanya untuk jari. Ya, bandit yang kecil banget itu biasanya untuk jari, area-area yang kecil. Maka biasa dipakai untuk kondisi-kondisi luka yang kecil. Tapi kalau bandit lengan tulang pendek, ya, dan lengan, dia biasanya punya panjang sekitar 5 cm. Tapi kalau untuk area tulang besar panjang seperti femur itu biasanya butuh yang 7 cm. Untuk torak itu yang paling panjang 10 sampai 15 cm biasanya. Biasanya untuk yang torak itu torak 15 sampai 10 sampai 15 cm yang pendek yang panjang itu tidak hanya untuk torak tapi untuk mengcover VCV. VCV itu dipakai untuk kondisi wet dressing pada luka bakar biasanya. Jadi untuk mengcover luka bakar, ya kan? Nah sekarang ini terlambat intervensi ya. Luka bakar itu tidak dibiarkan lukanya kering. Karena kalau kering nanti biasanya muncul koreng. Nah itu nggak boleh. Sekarang penyembuhan luka bakar itu harus basah. Nah, jadi wet dressing namanya. Jadi nanti ada antihidrosisnya, ada antibiotiknya, ada apa tuh kondisi lukanya, penyembuhan itu harus basah. Untuk apa? Menjaga elastisitas dari si kulit. Nah, cara jaga elastisitas ya dengan menggunakan bandit rigid namanya. Jadi nanti sekali dibuka nanti dia bisa kerket itu loh, kerket aja. Yang kayak yang di olahraga warnanya merah, warnanya biru, nah itu biasanya pakainya itu. Jadi setelah ditutup VCV, ditutup kasa, kemudian ditutup pakai bandit yang rigid itu tadi. Kalau elastis ini biasanya untuk ekstremitas yang biasanya dipakai untuk cedera-cedera ringan seperti sprain strain itu pakainya yang elastis bandit. Terus yang non elastis itu biasanya dipakai untuk kondisi post amputate. Jadi post amputasi bukan pakai yang kayak gini, pakainya yang tidak ada elastisitasnya biasanya. Jadi hanya dipakai untuk mengcover area yang di amputasi tok itu biasanya. Dan itu lebih rigid biasanya. Rigid itu lebih baik dipakai untuk ambulasi lebih bagus. Tapi kalau elastis itu untuk kondisi ambulasi bagus, kondisi dia mobile bagus, semuanya bisa karena dipakai untuk kasus-kasus ekstremitas. Informasi sedikit aja. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, cukup jelas. Oke, terima kasih. Minggu depan materinya teori materi itu kayak sih belum tak kirim ya? Iya, berapa tuh yang ini?
misalnya saya udah luka pendarahan udah ada traktum Belum. Ini siapa belum? Belum. Sama nanti minggu depan materinya adalah pasien safety. Karena beberapa masukan fisioterapi juga harus tahu seperti apa sih penanganan pada pasien safety, ya kan? Apakah hanya menggunakan APD saja kita bisa membuat pasien itu safety? Apakah dengan cara pembersihan luka saja kita terus bisa membuat pasien itu safety? Nah, jadi nanti kita akan pelajari seperti apa sih kegawat daruratan pada pasien safety. Untuk materi yang belum tak sampaikan, nanti tak bikinkan video aja, tak kirimkan ke learningnya yang pertemuan tanggal merah itu loh. Nah, saja nih tanggal merah itu nek di prodi itu tergantung dosennya boleh diganti atau tidak. Tapi mengingat materi gadel itu sangat banyak, kan? Mending tak bikinkan video aja, nanti teman-teman bisa merecall dari video yang sudah saya kirim, gitu ya. Habis UTS pas Gitu aja. Ada ditanya. untuk video simulasinya itu Oh iya, kita mau simulasi kapan? Jadi gak ingat saya. berarti minggu ini sama minggu depan ya Bu? Boleh. Simulasi dulu baru bikin video. Jadi tak nilai dulu, wis bener apa urung. Tugas mungkin yang ngono apa wae, wis bener urung. Simulasi baru nanti kalian bikin video. Gitu. Tidak bikin video dulu daripada tak remedi. Jadi tak simulasi. Nah, itu simulasinya teman-teman kawan, silahkan cari waktu sore aja yang enggak panas, karena sekarang siang panas sekali, saya enggak kuat ya. Siang panas banget, mending sore atau pagi monggo silahkan. Apa lebih dramatis sore-sore gerimis-gerimis, karena kemarin kakak kelasmu ada yang gerimis-gerimis tuh malah lebih dramatis. Darah-darahnya tuh mengucur gitu kemarin. Terus benar-benar simulasi gitu loh, bagus kemarin. Ada yang terus delala ada pas ini juga pernah anak D3 tadi kakak kelasku pas sing hujan tuh anak D4 tapi kakak kelas yang puting beliung itu juga tuh habis udaranya anginnya tuh kencang banget, dahan-dahan tuh pada turun, pada jatuh lagi pas situasi ini kode. Jadi bisa menghayati. Ada yang celana. Ingat ya, bukan berita tapi cerita, ya, bukan berita. Jadi kamu bukan reporter tapi kamu narator. Ya, kamu yang membuat narasi. Ayo Pin ya. Saya gembala biri-biri. Ada deh jadi biri-biri. Untuk simulasinya itu boleh bencana. Loh, harus bencana. Nggak boleh kecelakaan lalu. Lah itu kan bencana sehari-hari. Nah, harus bencana nih, nggak bencana saya sudah tanya. Harus bencana. Jangan di famous. Jadi sultan ya. Chef. Ya, harus bencana. Silahkan. Kalau ada yang pasif tidak ikut sama sekali cuma nemplek nama, Aku kan bilang ke saya 150. treatment sendiri. Rizky Firdausi. Nggak boleh nemplek nama. Ya, janji juga nggak boleh. Nggak boleh. Mas, Yuda Bu Yuda. nggak boleh nempel nama. Kalau ada yang ketua nempel nama, bilang saya treatment khusus. Ngerti kan? Ngerti dong. Masa nggak? Gitu ya. Jadi bilang sama Bu Jasmine, nggak usah takut. Bilang aja, Bu, ini cuma nempel nama. Bu, ini karena ada teman kakak kelasmu ada yang tempel nama, tak ya tak treatment khusus. Ketemu saya terus pacaran sama saya berduaan terus sama saya, ya. Pokoknya begitu, nggak usah takut temannya ada yang pasif atau nggak ikut
andil di dalam, nggak ada implikasi atau apa, cuma tempel nama bilang sama namanya ya. Simulasi bercerita ada yang jadi PSC, ada yang jadi tim evakuasi, ada yang jadi korban, korbannya apa aja, merah kuning hijau, Kamu orang lalu ireng hitam merah kuning hijau, kemudian ada yang jadi komandonya, ada yang Wis tak potong ki, Mau. jadi Tengah jam, tengah jam. ambulannya, tim kesehatannya, ada yang jadi tim kesehatan kan nanti jadi initial assessment itu ya kan, ada yang jadi korban Ketua. merahnya apa, Kamu narator aja. kuningnya kenapa, ada yang cuma hijau hiri-hiri sendiri, itu ada lah ya. Silahkan menghayati dari simulasi. Kemarin keren loh anak keperawatan itu, simulasinya tuh manggil damkar. Iya, jadi datang ke lapangan Sukoharjo, yaitu manggil damkar, bawa apa ambulannya Poltekkes. Poltekkes kan punya ambulan. Iya, punya ambulan. Loh, aku tuh makanya anak Dazipena tuh mau tak connect ke keperawatan itu, gen KSR-nya itu maju gitu loh, karena di sana maju banget keperawatannya, KSR-nya keperawatan tuh maju banget tuh gitu. Udah punya betul, jadi simulasi bener-bener simulasi, ada yang darah-darah, angkat-angkat, ada damkarnya tuh sampai nyiram-nyiram. Wah keren banget pokoknya, nyiram-nyiram ini polisi gitu, ada yang jadi petugas damkar, ada yang jadi petugas ambulan gitu-gitu. Lah kakak kelas memingi video nih enek sing nyewa pickup kok, nyewa pickup, nyewa ambulan, tapi saya tidak menyarankan itu ya, boleh silakan, tapi itu kan dirundingin dewe, karena itu kan duit ya say, mending yang gratis-gratis aja lah. Paling ngapain? Oh, boleh silakan punya paling, itu boleh. Ke Ali boleh enggak? Gitu. Silakan tanya ke alinya. Gitu. Iya, ngerti ya maksudnya. Jadi kalian itu bermain peran membuat simulasi kegawat daruratan. Syukur-syukur kalian bikin tempelan jalur evakuasi. Syukur-syukur ya, punya pikiran begitu. Berarti area hijaunya di mana, jalur evakuasi ini lewati ngendi, titik kumpulnya di mana. Syukur-syukur duwe pemikiran ngono. Syukur-syukur. Nek ora ya wis. Nek ora ya ora apa-apa ya. Tapi nanti setidaknya pada saat mau action, saya akan tanya-tanya dulu. Satu kelompok 1 jam. Jadi sediakan satu hari khusus sore hari, mulai jam berapa silahkan, satu kelompok 1 jam. Nanti sweet siapa? Ada yang ditanyakan? Wah kira proper ya. Bingung dia tak cek